Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini kita akan membahas fungsi dari text tool yang ada di Photoshop ya. Oke, langsung saja kita buat dokumen terlebih dahulu dengan cara Ctrl N pada keyboard. Oke, lalu kita pilih size-nya 4, satuannya dibuat cm, terus namanya kita bisa rubah misalkan belajar text tool, format warnanya boleh RGB atau JPG. Oke, langsung saja kita klik create. Oke, langsung saja kita pilih text tool. Text tool ini berfungsi untuk membuat teks pada Photoshop. Langsung saja kita praktekkan seperti ini, diklik aja. Nah, kalau di Photoshop terbaru itu langsung muncul tulisan lorem ipsum. Untuk Photoshop sebelumnya biasanya itu tampilannya seperti ini. Nah, cuma garis seperti ini ya. Oke, pertama-tama sebelum membuat teks kita atur terlebih dahulu. Misalkan nama font kita bisa rubah sesuai keinginan ya. Ini misalkan kita ganti Mairat Pro yang reguler misalkan. Terus ini bisa diganti juga dari tipis, tebel, sampai yang paling tebel ini ya. Size-nya juga bisa diganti di sini. Oke, coba kita ketik ya. Misalkan belajar Photoshop teks seperti ini. Oke, misalkan ini rata kiri ya, kita bisa rubah ratanya menjadi rata tengah atau rata kanan, yaitu dengan cara seleksi semua teks yang sudah kita ketik dengan cara Ctrl A pada keyboard atau blok seperti ini ya. Lalu rubahnya di sini. Ini rata tengah, ini rata kiri, maksud saya rata kanan. Oke, langsung kita geser di sini. Gesernya di luar area blok ini ya, seperti ini. Oke, lalu kita bisa rubah tulisan Photoshop ini menjadi lebih tebal dari yang lain, seperti ini. Oke, terus ini kita bisa perkecil di sini atau disamakan saja 48. Oke, lalu selanjutnya yaitu ini create wrap text. Ini berfungsi untuk membuat teks yang bisa melengkung sesuai keinginan kita ya. Pertama kita buat teks lagi, terus kita tulis misalkan teks melengkung. Oke, kita blok aja, lalu kita rubah di sini. Stylenya kita bisa ganti, modelnya ini sesuai icon yang ada di Photoshop ini ya. Misalkan ini melengkung ke atas kayak pelangi. Terus ini bisa diatur kelengkungannya. Misalkan itu tadi terlalu melengkung, diatur di sini. Oke, misalkan mau ganti model yang lain, melengkung ke bawah, bisa diganti di sini. Teman-teman bisa bereksperimen ya, yang sesuai keinginan. Misalkan seperti ini atau seperti ini, seperti itu. Lalu ini bisa diganti juga, distortnya misalkan seperti ini. Ini juga bisa dirubah menjadi vertikal. Oke, kalau sudah langsung saja klik OK. Lalu kembali ke move tool terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu mengenal lebih dalam fitur karakter. Langsung aja klik di sini.
Nah, otomatis langsung muncul menu panel karakter, atau bisa klik di menu window, lalu pilih karakter. Nah, di sini ini fungsinya yang atas ini hampir sama seperti ini ya. Ini merubah font, model fontnya. Lalu yang ini bisa untuk merubah ketebalan, ketipisan atau kemiringan. Misalkan tulisan ini mau dibuat miring, bisa dibuat di sini, bisa dirubah di sini, misalnya diganti italic seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu yang ini untuk memperbesar, memperkecil teks. Nah, seperti ini itu fungsinya. Untuk yang ini berfungsi untuk mengatur jarak antar teks, antar paragraf ya. Misalkan ini jaraknya, saya zoom terlebih dahulu. Ini jaraknya dari sini ke sini ya. Ini kita bisa rubah agak lebih dekat jaraknya dengan cara mengatur di sini. Seperti ini. Misalkan ingin terlalu dekat seperti ini, bisa diatur di sini. Terus misalkan yang ini pengen lebih ada jaraknya, bisa di sini. Misalkan yang ini pengen lebih ada jaraknya, bisa diatur di sini. Oke, seperti itu fungsinya. Oke, yang ini enggak terlalu sering saya pakai sih. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Selanjutnya yaitu yang ini untuk mengatur jarak antar tulisan, misalkan dari B ke E bisa diatur di sini. Nah, semakin banyak semakin lebar seperti ini. Misalkan segini ya. Lalu untuk yang ini berlebar dari atas ke bawah, misalkan dari 100 dirubah menjadi 150. Jadi kesannya cemat seperti itu ya. Terus ini untuk memperlebar menjadi ke samping kanan kiri menjadi lebar seperti ini. Oke. Lalu untuk yang ini merubah teks di atas teks yang lain. Misalkan huruf R ini ya. Kita klik di sini, otomatis R-nya itu di atas seperti ini. Jadi seperti itu. Lalu tulisan ini bisa dirubah warnanya lewat ini ya. Misalkan ganti warna merah atau hijau. Ini kebetulan saya pakai hitam aja. Bisa juga dirubah di sini. Oke. Terus selanjutnya yaitu fitur yang ada di bawah ini ya. Ini berfungsi untuk menebalkan tulisan secara paksa. Oke. Lalu bisa memiringkan pakai ini. Lalu bisa membuat keseluruhan teks menjadi kapital seperti ini. Lalu membuat teks semua kapital, tapi yang di depan itu lebih besar dari yang setelahnya seperti ini. Jadi B, P, T itu lebih besar. Lalu untuk yang ini tuh seperti membuat tulisan kuadrat ya. Misalkan teks kuadrat ya, ini saya buat teks lalu buat tulisan 2. Nah, kita blok aja angka 2 ini. Lalu kita klik di sini. Nah, otomatis membentuk teks kuadrat yang ada di atas. Kalau yang ini teksnya berada di bawah, kecil seperti ini. Untuk yang ini membuat underline, kita blok saja, misalkan yang Photoshop ini ya, kita blok, kasih underline seperti ini. Terus yang selanjutnya ini membuat tulisan ada coretan di tengah. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Itu dia fungsi-fungsi yang ada di panel karakter.
Lalu kita akan menuju ke panel paragraf. Yang ini sama seperti yang ada di sini, rata kiri, rata tengah, rata kanan, sama ya. Lalu untuk yang ini, kenapa ini belum aktif? Dikarenakan ini berfungsi untuk teks yang banyak. Kita contohkan seperti ini. Teman-teman bisa buka situs litsum.com. Ini ada beberapa contoh teks yang bisa dibuat untuk praktek ya. Oke, langsung saja kita blok misalkan tulisan ini. Kita copy, lalu kembali lagi ke Photoshop. Terus kita pilih text tool. Lalu klik tahan seperti ini. Lalu kalau sudah membuat area sesuai keinginan, dilepas saja seperti ini. Oke, langsung saja paste. Nah, seperti ini. Ini misalkan tulisannya terlalu besar, bisa diperkecil dengan cara Ctrl A terlebih dahulu atau seleksi semua ya. Lalu atur size-nya di sini. Atau di sini bisa. Misalkan 18 poin. Lalu masuk ke menu paragraf. Terus teman-teman bisa ngedit di sini. Ini justify last left. Dan ini rata tengah. Ini yang rata kanan. Ini yang rata full. Seperti itu. Oke. Terus ini seleksinya kan terlalu berlebihan, teman-teman bisa geser dari sini ke sini seperti ini. Oke, kalau sudah, klik move tool. Itu dia fungsi dari text tool. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat vertical type tool. Yang tadi adalah horizontal type tool. Untuk vertical type tool ini berfungsi untuk membuat teks menuju ke bawah. Kalau yang tadi kan menuju ke samping. Oke, langsung saja kita coba. Misalkan saya tulis by KPJ design seperti itu. Untuk fitur selanjutnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Dari sini ke sini sampai ini, beberapa fitur di sini sama. Ini bila ada teks yang banyak. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu vertical type mask tool atau horizontal type mask tool. Ini agar lebih mudah pakai yang horizontal type mask tool ya. Hampir sama kok. Cuma beda arah teksnya saja. Oke. Horizontal type mask tool ini berfungsi untuk membuat seleksi tapi berbentuk sebuah teks yang kita ketik. Oke, langsung saja kita import gambar terlebih dahulu. Klik menu file open. Misalkan gambar truk ini ya. Lalu klik open. Terus drag ke dokumen text tool ya. Agak dibesarin dikit. Seperti ini. Oke, lalu kita zoom sedikit. Klik horizontal type mask tool. Lalu kita klik seperti ini. Size-nya bisa diatur di sini. Model fontnya juga sama, tebal tipisnya di sini bisa diatur. Oke, langsung saja kita coba ya. Misalkan tulisannya itu truk seperti ini. Agak dibesarin mungkin ya. Seperti ini truk, lalu lebih tebal. Oke, setelah kita mengetik, langsung kita pergi ke move tool. Nah, seperti ini. Otomatis membuat seleksi sesuai bentuk teks yang sudah kita ketik barusan.
Oke, langsung saja Ctrl J pada keyboard atau klik menu layar, new layer via copy, shortcutnya Ctrl J seperti itu. Lalu kita head gambar truknya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jangan lupa dokumennya kita save terlebih dahulu. Langsung kita save. Oke, nah itu dia fungsi dari horizontal type mask tool. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan lewat komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih.